bazı vakitler görürsün. Diana pun berkata, bagaimana dengan peraturan pangeranku? Selim pun menjawab, peraturan ini bukan dibuat oleh Tuhan, Diana. Waktu itu juga, ketika kakak laki-lakiku Mehmet diangkat ke suatu provinsi, ibuku tidak pergi bersamanya dan aku tinggal bersama raja. Mehmet abim sancağa çıktığında onunla birlikte gitmemiş. Diana pun terdiam. Sementara Nurbanu merasa senang karena Pangeran Selim telah membelanya. Doğrusu bu şekilde hakkın rahmeti. Hurrem dan Gulfem sedang bersama. Hurrem berkata, aku sangat beruntung mati dengan cara seperti ini. Sayıyorum kendime. Allah keçinden Gulfem pun nampak tak menyangka kalau Hurrem Sultan akan mengatakan hal itu lagi. Apa maksudmu? Ia pun menanyakan pada Hurrem Sultan. Hurrem pun menjawab, aku telah diracuni berkali-kali. Belati, batu, tongkat, aku telah menyingkirkan semua itu. Gulfem pun berkata, Hurrem Sultan yang aku kenal akan melihat putranya naik tahta setelah berjuang bertahun-tahun untuk mereka. oğullarının tahta çıkması için ben o savaşı evlatlarım. Hurrem pun meluruskan pemikiran Gulfem. Ia pun berkata, aku berjuang dalam pertempuran itu untuk melindungi anakku, bukan untuk memilih salah satu dari mereka untuk naik tahta. Tahta çıksın diye değil. Karena jika aku memikirkan hal itu, berarti aku akan kehilangan Sultan Sulaiman yang sangat berarti dalam hidupku. Gulfem pun terdiam. Ia selama ini salah, telah menilai keinginan Hurrem. Manasını kaybetmekti. Hurrem pun berkata lagi, aku bersyukur tidak melihat kematiannya. Gulfem pun menjawab, kamu mengatakan demikian, tapi raja melihat kematianmu. Acıyı hünkârımız tadacak. Bu yüzden çağırttım seni. Hurrem pun berkata, itulah mengapa aku memanggilmu saat ini. Saat aku telah mati, aku akan menyerahkan Sultan Sulaiman padamu. Aku yakin kamu akan menjaganya dengan baik. Jangan pernah meninggalkannya sendirian. Jadilah nafasnya. Kuatkan dia dengan kehadiranmu. Kuvvet ver. İçiniz rahat olsun. Gulfem pun menjawab, jangan khawatir Sultan aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun aku tidak akan bisa melakukan banyak hal seperti yang dirimu lakukan. Elini yapacağım. Di sini Hurrem memilih Gulfem sebagai penjaga raja karena bagaimanapun Gulfem juga adalah selir pertama dari raja. Di tempat lain, Mirima mendatangi Rustem ke ruangannya. Mirima meminta Rustem untuk menjelaskan kemana ia tadi malam. Vizan vardır herhalde Rüstem. Rustem pun berkata kalau dia berada di istana raja. Mirima pun menjawab, aku tidak mengatakan apapun karena kondisi ibuku. Mulai dari sekarang, jika kamu tidak pulang sekali lagi, maka pintu akan ditutup untukmu. Kapanır ve sen dışarıda kalırsın. Madem böyle. Rustem pun menjawab, karena itu adalah keinginanmu, maka aku akan melakukan apa yang kamu inginkan Sultan aku. Namun mendengar jawaban Rustem yang seakan mengejek dirinya, Mirima pun menjadi marah. Apakah kamu bercanda padaku? Benimle alay mı ediyorsun? Setelah mengatakan itu, Mirima pun merasa pusing. Rustem pun memegang tangan Mirima dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Apakah kamu sakit? Mirima pun menjawab, aku tidak akan terkejut jika aku mengalaminya, karena banyaknya kesedihan yang kualami. Rustem pun berkata, sayangnya dokter Pedromu tidak di sini. Sementara dokter lainnya tidak ada harapan. Kita tidak bisa melakukan apapun, hanya berdoa pada Tuhan. Mirima pun berkata, apakah ini karena Pedro sehingga kamu tidak pulang saat malam? Tingkah lakumu sangat berbeda. Kamu seakan membalas dendam dengan caramu. Pedro'nun intikamını almak istiyorsun. Namun Rustem tak membalas. Ia hanya memanggil Hatice yang menunggu di luar untuk membawa Mirima kembali. Hatice Hatun. Tanımsan. Sultanım neler oluyor? Neydi o haliniz öyle? Mirima pun keluar dari ruangan dibawa oleh Hatice. Di luar ruangan, Hatice bertanya apa yang terjadi. Mirima pun berkata, Rustem Pasa berpikir aku ingin mendapatkan perhatiannya. Namun bahkan air yang kuminum, aku memuntahkannya. Hatice pun berkata, pasti ada sesuatu yang terjadi padamu Sultana. Kamu terus-menerus muntah dan aku memperhatikanmu. Kamu selalu kelelahan. Mirima pun berkata, tubuhku juga semakin bengkak. Sambil memegang perutnya,
ia pun memikirkan hal lainnya. Nampaknya Mirima memikirkan kalau ia kemungkinan hamil. Di pasar, Sumbul memperhatikan Yakub yang berjualan. Setelah mengamati cukup lama, Sumbul pun mendekati Yakub. Warahmatullahi wabarakatuh. Sümbül. Hoş bulduk Yakup. Bir mevzuyla Yakub pun segera menyambut Sumbul. Sumbul berkata kalau ia ingin mengatakan suatu hal padanya. Aku butuh kopi, bahkan meski dalam jumlah yang kecil. Hani bir pişirmelik de olsa. Apakah kamu tahu kemana aku harus mendapatkannya? Yakub pun menjawab kalau raja telah melarang meminum kopi dan Hakim Kadi juga sudah merobohkan semua warung kopi. Apa yang harus aku lakukan dengan kopi? Sumbul pun berkata, diamlah, kenapa kamu berteriak? Tidak lama kemudian, para wanita datang ke sana. Yakub pun berkata agar mereka menunggu. Yakup Efendi. Namun nampaknya, Yakub menyembunyikan sesuatu dari Sumbul. Sonra. Baksana şuna. Merasa diabaikan, wanita itu pun berbicara pada Yakub. Yakub Effendi, kami ingin membeli kopi. Akhirnya, Sumbul pun mendengar hal itu. Sen cin olduğunda adam mı çarpıyorsun? Ia pun marah pada Yakub yang membohonginya. Sumbul segera meminta Yakub untuk membawanya ke tempat gudang kopinya. Bana götür. Haydi. Akhirnya, Yakub dan Sumbul, juga kedua wanita itu, pergi bersama-sama. Yakub menyuruh mereka untuk menunggu dan ia akan masuk ke dalam gudangnya. Selama di luar, kedua wanita dan Sumbul, mereka pun berbincang. Wanita itu berkata, apakah kamu juga ketagihan dengan kopi? Kahve ediyorum yahu kahve. Kopi semakin terkenal karena Hurrem Sultan. Jika rumor itu benar, berarti ini semua salah dari Hurrem Sultan. Wanita yang satunya lagi berkata, kami menjadi ketagihan kopi karena dirinya. Setelah itu raja malah melarangnya. Hünkârımız da yasakladı. Olan da bize oldu. Sumbul pun tersenyum senang mendengar hal itu. Ia mengagumi kemampuan Hurrem Sultan. Wanita itu pun berkata lagi, apakah kamu kenal dengan Hurrem Sultan? Sumbul pun menjawab, tentu saja, aku melayaninya selama bertahun-tahun. Aku sangat dekat dengannya. Aku adalah Sumbul Aga. Sümbül ağayım ben. Para wanita itu pun terkejut. Mereka pun bertanya, jadi apakah rumor itu benar? Dikatakan kalau dirinya sedang sakit. Semoga Tuhan memberkatinya. Hastaymış derler. Allah gecinden versin. Hus. Sumbul pun marah. Ia mengatakan, jika kamu mengatakan satu kata hal buruk lagi, aku akan membunuhmu. Wanita itu pun menjawab, tentu saja tidak. Abaikan saja fitnah yang jahat itu. Semoga dia diberkati Tuhan. Hürrem Sultanımızdan razı olsun. Dia banyak membantu para wanita. Kami berhutang banyak padanya. Dia telah memberikan makan kepada kami. Tidak ada wanita yang seperti dirinya di dunia ini. Semoga Tuhan memberkatinya. Dia telah melakukan apa yang raja tidak bisa lakukan. Dia datang sebagai budak Rusia, tapi kemudian dia menjadi sultana dari sultana. Dia telah memerintah dunia. Itulah mengapa para pria tidak menyukainya. Erkekler de ondan sevmiyor ya. Ketika kami masih anak-anak dan menjadi yatim piatu, kami datang ke Yayasan Hurrem Sultan. Kami diberi makan. Terima kasih kepadanya. Dan kami berdoa setiap hari kepadanya. Katakanlah kepada Hurrem Sultan. Söyleyiver. Söylerim. Sumbul pun menjawab, aku akan menyampaikannya. Teruslah berdoa untuknya. Semoga Tuhan memberikan panjang umur pada sultana kami. Bim sultanımızı sevdiklerine bağışlasın. Amin. Tidak lama kemudian, Yakub pun keluar dan langsung memberikan kopi kepada mereka. Sambil mengatakan, aku memperingati kalian. Jangan mengatakan pada siapapun kalau kalian mendapatkan kopi dariku. Kita semua akan dihancurkan. Tentara akan menghukum baik penjual maupun pembeli. Para wanita pun mengerti dan pergi dari sana. Yanar. Bostancılar içene. Merak etme efendi. Hadi afiyetle. Sementara Sumbul mengoceh kepada Yakub karena kepintaran Yakub, hingga ia mengatakan, sekarang kamu bisa menjadi kaya. Tezgahını
El altından yapmışsın servet-i lavut.